Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Pada hadirin yang saya hormati peserta kuliah Ilmu Kesehatan Hewan dan Peternakan di Meyer Laboratories. Pada kesempatan hari ini, hari Senin tanggal 13 Mei 2024, saya akan menyampaikan materi tentang obat P3K untuk menangani PMK. Kenapa ini saya sampaikan? Karena sekarang kan populasi sapi di kandang agak banyak karena untuk ketersediaan korban. Jadi artinya jangan sampai contohnya pedagang, dia belanja 10, kena PMK 1, jadi rugi. Jangan sampai terjadi. Maka daripada itu, baik peternak maupun katakanlah bandar sapi korban ini harus memiliki obat P3K di bawah ini. Nomor 1 adalah obat penurun panas. Ini wajib, karena yang paling menyangkutnya adalah panas. Obat penurun panas. Karena ketika panas tidak langsung diobatin masalah. Obat penurun panas satu adalah Kontrakol Injek. Ini Kontrakol Injek. Jadi Kontrakol Injek ini mengandung obat antipiretik penurun panas, analgesik penghilang nyeri, dan antihistamin menghilangkan mediator radang. Jadi harapannya panasnya turun, demamnya turun, kemudian radangnya tidak berlanjut karena ada blokade, ada anti mediator radang itu diphenhidramin. Jadi Kontrakol Injek, itu paling penting. Jadi obat paling lengkap ini. Jarang yang mengandung dua ini. Rata-rata hanya antipiretik. Panasnya turun tapi radangnya berjalan terus. Kalau ini ada antihistamin yang memblokade mediator radang. Satu Kontrakol. Yang kedua adalah Multivit Injek. Multivit Injek ini fungsinya adalah untuk menormalkan metabolisme. Karena pada saat infeksi virus septisemia ini dalam darah, ini pasti ngedrop metabolismenya. Dengan harapannya pemberian multivitamin, multivit ini B1, B6, B12, ini kan untuk menormalkan metabolismenya. Ada vitamin A, D, E, ini untuk memperbaiki jaringan yang rusak sama sistem hormonnya cepat. Ini penting. Tadi Multivit Injek. Yang berikutnya adalah salep. Ini salep ini penting. Nah, justru nomor 2 setelah vitamin. Kenapa? Jadi ketika muncul lepuh pada mulut, khususnya mulut, kalau kaki mah hanya ini ya, tapi kan untuk makan misalnya. Jadi mulut langsung diolesi pakai salep Dexapen. Ini mengandung dexamethasone, anti radang, dan penisilin. Jadi otomatis tidak sampai berlanjut menjadi peradangan yang hebat sehingga nanti dia mau makan. Jadi pada PMK ini kan paling ngedrop nafsu makannya di samping karena demam, tapi juga karena mulutnya sakit. Jadi baru-baru makan makan kebon ya. Kayak apa sakitnya kan? Makan lolohan juga, konsentrat juga sakit. Nah ini Dexapen ini paling penting. Jadi wajib memberikan ini bukan Gentafer tapi Dexapen. Ini aman. Dexapen biarpun salep ke mulut tidak apa-apa. Ya kalau pahit sedikit tapi tidak mengalami masalah. Ini Dexapen salep. Ini Dexapen salep ini untuk ngulasin langsung ke mulutnya biar cepat sembuh. Kalau ini mulut ini tidak sampai radang, dia langsung kembali makan dengan cepat. Ini diberikan untuk kontrakolnya ini ya diberikan dalam hari pertama per 8 jam sama karena ini septisemia, kan demamnya tinggi. Diusahakan minimal 2 kali sehari, diusahakan per 8 jam pada saat awal PMK. Nanti akhirnya tidak akan terlalu hipersalivasi, demamnya turun, mulutnya tidak radang,
otomatis tidak banyak ngiler, cepat menyembuhannya. Jadi apa istilahnya strategi atau istilahnya efektivitasnya pengobatan seperti ini. Ini paling efektif. Nah, kemudian motifnya udah, kemudian tetap diberikan pen strap inject karena ini adalah untuk mencegah infeksi sekunder oleh bakteri di kandang. Nah, untuk kakinya tadi kan nanti kan kena kotoran, kena apa sehingga mengakibatkan. Nah, kemudian diberikan juga bukan diberikan juga, artinya disiapkan obat ekstetani dan kalsimak plus atau kalau itu apa Pak Hasan namanya kalsifetrik ya, yang mengandung B1, B6, B12 dan kalsium ya. Itu ada obat itu. Ada obat yang mengandung kalsium, B1, B6, ini untuk mengatasi ketika kejang. Karena kalau kejang ini tidak segera diobatin, ini berlanjut pada sesak nafas, kemudian mati kejang. Jadi kalau dengan cepat diberikan kalsium, tapi jadi artinya obat kalsifet inject ini, kalsifit inject ini diberikan pada saat mau ke kejang. Sebelum kejang dia udah tremor gitu. Itu udah tandanya bentar lagi ambruk, kemudian ke kejangan tremor dulu. Udah gemetaran tremor, ambruk kakinya, habis itu itu adalah obatnya kalsimak, kalsifit, itu boleh kalsifit plus injek, boleh kalsimak plus injek, itu semuanya mengandung kalsium, boleh juga kalsium kalsimak biasa juga boleh. Nah, kemudian dikuatkannya dengan ekstetani. Nah, obat ekstetani ini penguatnya kalsium tersebut. Jadi obat dasarnya itu kalsium tadi, tapi inilah nanti yang akan menerapi dengan cepat dengan magnesium ekstetani injek. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya obat untuk kakinya. Untuk kakinya ini adalah kita bisa menggunakan Gentaver spray. Karena ini juga kan kalau sampai kakinya nanti di sela-sela kaki ini akhirnya katakanlah menjadi membusuk akibat yang sekunder, ini kan lama sembuh, malah pincang ambruk, kalau udah ambruk juga susah sapi itu, ya enggak? Ini kan jadi parah. Ini disiapkan Gentaver spray atau Gentaver salep, minimal Gentaver salep. Tapi kalau memang paling kuat Gentaver spray, dia langsung nyerap ke jaringan. Gentaver spray. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi obat P3K PMK untuk di kandang adalah 1 penurun panas, adalah kontrakol injek. 2 kemudian salep untuk mulutnya biar tidak sampai membusuk atau radang yang berkepanjangan, dexapen salep. 3 multivit injek untuk mempercepat penyembuhan dan meningkatkan nafsu makan. 4 pen strap injek untuk mencegah infeksi sekunder oleh bakteri lingkungan. Kemudian obat jaga-jaga seandainya tremor, kejang, ambruk. Ini kita menggunakan 1 kalsimak plus boleh, atau kalsimak injek yang 500 ml ini boleh, atau kalsifit plus injek boleh, ditambah dengan ekstetani yaitu magnesium memang anti kejang. Ekstetani. Jadi itulah. Kemudian yang terakhir untuk kaki kita menggunakan Gentaver spray atau Gentaver salep. Nah, kemudian kalau agak parah ada diping untuk celup kaki. Celup kakinya adalah menggunakan Necrotect, itu ada. Jadi untuk celup kaki barang 5 menit. Tapi kalau celupkan itu ya 3 sampai 5 menit ya biar obatnya meresap. Nah, nanti yang terakhir seandainya sudah lepas dari 3 hari, itu untuk mempercepat penyembuhan daripada mulutnya dan kakinya baru dexamethasone. Tetapi dexamethasone tidak boleh diberikan pada saat awal munculnya gejala klinis. Jadi hanya untuk mempercepat penyembuhan di akhir. Oke? Nah, itu demikian yang saya sampaikan tentang obat P3K yang harus disediakan untuk menangani seandainya
jika terjadi PMK. Semoga bermanfaat. Mungkin sebelum ini ada Pak Hasan. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon disosialisasikan supaya kita bisa membantu para peternak khususnya menjelang penyediaan hewan sapi, kurban, dan kambing dan domba di Idul Adha 1445 Hijriah. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.